tidak bisa mengetahui lebih awal. Kadang-kadang satu hal terjadi, kita tidak tahu, ya. Nah, utamanya di sini ini masalah kebakaran. Karena tidak menutup kemungkinan sesuai daripada posisi yang sudah ditentukan, apa itu istilahnya untuk merawat sebagai babysitter ya, atau lansia, atau khusus yang apa ini, kalau masak bersihan itu apa? Ya begitulah bahasanya ya. Nah, tapi dalam satu rumah ini kan juga kita belum terpikir pasti aman, ya. Bahaya macam-macam, ada dari luar mungkin pencuri kan begitu ya. Itu kalau alam mungkin banjir, petir dan macam-macam. Tapi sekarang kita bicara di dalam rumah. Nah, kalau yang di dalam rumah misalnya tugasnya itu memasak, ya pasti dekat dengan api, ya. Entah itu dari kompor. Dan di dalam rumah ini timbulnya api juga bukan hanya dari kompor. Nah, rata-rata bisa jadi karena listrik. Nah, tugas kita di sini ini kalau bicara api bukan memadamkan, tapi mencegah. Nah, kenapa tidak memadamkan? Kalau mencegah berarti mesti memadamkan. Nah, pertanyaannya, memadamkan itu, mencegah itu adalah api awal. Ini langsung ke api aja ya. Nah, api apa? Nanti yang lain-lain nanti kita tambah. Kalau mencegah awal misalnya, karena semua masalah ini timbulnya dari manusia juga. Terutama kalau di dapur, ya kompor tahu-tahu dinyalain, besar kecil tidak ditengok dulu, ya. Atau kadang-kadang begitu masak sambil begini, ini kebiasaan ini, ya Nah, ini lupa kalau minyak itu sudah mendidih. Nah, ini yang paling berbahaya. Kalau sudah api itu masuk ke minyak, ini akan terjadi kebakaran. Nah, kebakaran awal ini kalau sampai semua ini tidak tahu, hitungannya itu detik. Bel gitu aja. Nah, di sini paling-paling kalian semua ini paling ya bingung, jerit-jerit, panik. Nah, sekarang harus terpikir, ya apa caranya saya itu bisa matiin api. Bener nggak? Nah, kira-kira majikan di rumah apa tidak? Kan gitu. Nah, kalau misalnya lagi sendirian, misalnya nih, kita tidak berharap. Makanya pengetahuan di sini ini kita mencoba untuk kita percaya diri, ya ikut bertanggung jawab di dalam rumah. Jangan terpikir aku di sini kerja dibayar, yowis, saya tidak mikir mau apa. Itu tidak boleh. Jadi coba kalian kerja di siapapun, harusnya ikut merasa memiliki. Aku di sini dibayar, dikasih makan, kalau sakit diobatin, mungkin ya. Nah, mudah-mudahan semua majikan ini baik semua, mudah-mudahan. Kalau kita terpikir, oh begini begitu, nggak jadi kerja semua. Ya, nggak jadi kerja. Jadi rasa memiliki ini yang nomor satu. Ya. Nah, ya apa caranya yang menyangkut tadi keselamatan kerja, kesehatan kerja. Makanya kalau sebelum kerja itu dilihat dulu. Jangan asal-asalan nyalain kompor, ini sudah bener apa enggak. Atau sepele aja lagi ngisi kamar mandi, sudah waktunya penuh ditinggal begini begitu, hello ya sudah, nanti majikan marah. Nah, sekarang kembali ke api ya. Nah, api itu bicara detik. Begitu api sudah melompat ke tempat wajan itu ya, wajan bahasanya itu sudah akan jadi kobaran. Nah, tapi kalau kalian semua ini tahu, otomatis tindakan pertama kalau bisa itu mematikan LPG-nya. Nah, kepanikan di sini dicoba kita itu harus betul-betul kita atasin. Jangan, wah ini tambah panik, ini malah ditinggal. Ya kan gitu ya. Makanya hal-hal ini biar tidak terjadi, misalnya, oh ini gasnya kok bau, gas bau itu belum tentu bocor, mau habis itu bau juga. Dan harus berhati-hatilah karena ini berhubungan dengan masalah peralatan, itu memang harus hati-hati. Kalau kita di desa membuat masakan kan pakai kayu, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah peralatan, tancapin listrik, tancapin LPG, itu harus betul-betul hati-hati. Sehingga ada hal-hal yang memungkinkan kita itu bisa bertindak cepat. Oke? Nah itu, jadi kesimpulannya untuk masalah penanggulangan masalah kebakaran ini adalah awal mencegah.
Ya. Tapi kalau sudah beli itu sak rumah, sampai ndak usah panik, ndak usah bingung, melayu metu ae wis, tinggalin gitu aja. Jangan coba-coba untuk memadamkan api yang sudah jadi. Saya bicara awal. Ya. Nah, awal ini biar tidak terjadi bagaimana itu tadi misalnya masak di kompor, bener ndak ini regulatornya dan segala macam. Kalau ini ya bilang aja sama majikan ini begini. Jadi apa sebenarnya kita membekali seperti ini? Ini kalau misal kita tidak menjual satu ben dialem majikan tidak. Sampean berkepentingan di sini untuk keselamatan kalian semua sendiri kan. Nah itu bisa diselamatkan, sampean selamat juga kan. Jangan sampai jadi korban karena kita lengah. Mungkin ada anak, ada apa-apa kan gitu. Sehingga dalam hal ini menimbulkan satu nilai tambah. Nilai tambah pada secara langsung kalian semua, secara umum kepada anak sejahtera. Ternyata yang dikirimkan oleh anak sejahtera ini sudah dibekali satu pengetahuan seperti ini. Kan mereka agak tambah senang. Itu nilai tambahnya. Dan mungkin majikan itu juga merasa bersyukur ya, gimana? Oh, saya punya ewang-ewang atau pembantu yang ternyata kok bisa mengatasi ini. Nah, sehingga itu perlu saya sampaikan untuk sebagai pembekalan. Nah, dan kedua, kalau masuk di rumah baru, misalnya di sini, kalau saya baru masuk mesti tanya saya tadi, kemana arahnya? Kalau saya ke sana, salah arah kan? Mungkin ke kamar, ke sini. Sama saja sampai semua nanti masuk ke rumah majikan yang baru. Itu pelajari itu loh. Saya lewat mana, harus lewat mana. Tidak mungkin satu pintu. Apa maksudnya ini? Kalau misal-misal, itu namanya kalau bahasa di umum itu evakuasi. Mau lari kemana? Supaya tidak salah. Gitu ya. Itu umpamanya terjadi. Ini kita bicara sampai tingkatan yang paling tinggi. Nah, jadi saya sampaikan yang jelas. Nah, sebelum saya lanjutkan, sampean semua ini pernah tidak kerja di satu tempat menemukan satu alat pemadam? Pernah? Pernah? Pernah ya? Pernah diajari tidak? Diberitahu majikan? Tidak pernah kan? Jadi walaupun itu gantung, geletak, ono kobongan, tinggal gitu aja ya. Nah, betul. Nah, jadi gunanya alat ini kenapa saya belah? Ini khusus untuk saya pelatihan. Ya. Jadi dalamnya pemadam itu seperti ini. Ya, nanti saya kasih tahu caranya dulu. Nah ini kalau yang masih utuh kan di bawah itu ada isinya. Itu jadi misalnya kejadian langsung nanti teknik ada. Jadi sudah pernah nemu ya. Tapi diberitahu enggak majikan itu alat apa? Nah ini ada motor ya, tapi tidak bisa naik motor. Nah ini tuh apa? Untuk kesiapan belanja. Nah kalau sampai jujur bilang saya tidak bisa naik motor, nah itu lebih baik. Nah, seperti yang ada pemadam asing kan, yang nampak itu baunya. Enggak, pasti bau karena munculnya itu di antara kompor sama regulator, bukan di dalam jalannya ini. Enggak. Oh, tinggal nanti di toko bilang, Bu ini yang sekian, KW ini. Ya, nah itu udah khawatir itu. Kalau besinya itu untuk pengaman gigitan tikus. Jadi ada sekarang yang model dicatok begitu, macam-macam lah, macam-macam. Itu yang untuk biar kita selamat gitu aja ya. Hah? Apa? Pemanas? Oh, itu kan instalasi. Oh, enggak, lain itu. Itu elemen instalasi itu. Lain, enggak sama. Enggak sama. Ada instalasi itu, ya. Oke, ada lagi? Yang lain? Apa lagi? Gas? Itu untuk alat apa itu? Itu perusahaan.
Di Desnaker juga. Yang lain, monggo, apa lagi? Pengalamannya kadang-kadang kan enggak sengaja ditemui. Oke. Gimana? Sudah cukup? Sudah cukup? Paham? Oke. Bu, sudah betul ya? Nanti suatu saat kita bisa ketemu lagi ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya kita sampaikan ini bermanfaat. Ya, nanti bisa digeduk tular dengan teman-teman. Ya, saling mengingatkan. Ya, yang penting jaga kepanikan. Namanya panik itu kita tidak bisa apa ya? Wah, saya tidak mungkin. Kan ini sifat manusia. Satu saat terjadi kepanikan ini mungkin keadaan tenang. Kalau kita ini lagi sudah begini, ya panik karena PDW itu sudah. Ya. Tapi mudah-mudahan semua kejadian ini tidak sampai menimbulkan hal-hal yang sangat ya fatal. Oke? Ya sekali lagi, mudah-mudahan nanti sampai mau direku kemana-mana itu ingat keselamatan kerjanya. Oke?